Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang adalah rumah sakit tipe A, termasuk salah satu rumah sakit rujukan vertikal di Sumatera. Hampir 97 pasien yang mendapatkan pelayanan adalah pasien dengan jaminan kesehatan nasional yang pembiayaannya diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. 6 pilar transformasi kesehatan telah dipaparkan oleh Menteri Kesehatan pada awal tahun 2022. Salah satunya adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan guna memastikan pembiayaan kesehatan yang cukup, adil, efektif, dan efisien, termasuk pembiayaan klaim JKN. Saya, Dr. Melia Rahmadewi Murni, dokter umum di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang, sebagai dokter verifikator yang mempunyai tugas melakukan verifikasi pelayanan medis terhadap klaim JKN, bekerja di bawah instalasi verifikasi asuransi kesehatan. Bagaimana proses kerja saya secara singkat? Setelah pasien mendapatkan pelayanan, dilakukan validasi dokumen rekam medis, proses coding menggunakan sistem INACI-BIJIS, lalu dilakukan verifikasi pelayanan. Ketepatan kode yang sesuai dengan kaidah coding ICD-10, ICD-9, serta panduan BA manual kesepakatan Kemkes dan BPJS Kesehatan. Kebenaran dan ketelitian sangat penting dalam proses ini, agar nilai grouping tepat, tidak undercoding ataupun upcoding, untuk menjaga mutu klaim dan terhindar dari fraud. Namun, dalam perjalanannya terhadap lebih dari 2.000 klaim JKN rawat inap tiap bulannya yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan, berdasarkan data di bagian keuangan, pending klaim rawat inap selalu di atas target dan cenderung meningkat pada awal tahun 2022. Pending klaim artinya sejumlah berkas pending yang dikembalikan kepada rumah sakit dengan alasan tertentu. Pending klaim bermakna belum optimalnya proses pengkodingan, kelengkapan data dukung diagnosis, atau masalah administrasi klaim lainnya, sehingga nilai grouping tidak tepat menurut BPJS dan sehingga terjadi penundaan pembayaran klaim. Ini tentu berpengaruh kepada cash flow rumah sakit dan tidak sejalan dengan kegiatan pilar transformasi kesehatan yang keempat, mewujudkan pembiayaan JKN yang efektif dan efisien. Akar permasalahan berikut ini menjadi faktor-faktor yang meningkatkan persentase pending claim. Tentu memerlukan solusi yang cepat dan tepat. Inovasi yang saya lakukan adalah dokter verifikator melakukan analisa penyebab pending claim JKN dan pengelompokan penyebab tersebut ke dalam kategori masalah, lalu mengirimkan masalah tersebut kepada pihak terkait tiap bulannya untuk ditindaklanjuti segera. Lalu, memantau penyelesaian agar tepat sasaran dengan waktu yang terukur dengan mempresentasikannya dalam FGD optimalisasi klaim rutin tiap minggunya. Dengan langkah-langkah tersebut, ditemukan solusi yang tepat dan cepat terhadap permasalahan yang ada sehingga masalah yang sama tidak muncul di pending klaim bulan berikutnya. Dukungan dari direktorat terkait dan konsistennya dilakukan langkah ini tiap bulan, mutu klaim dapat terus kita jaga dan tentunya berdampak positif terhadap penurunan persentase pending klaim. Kedepan, dalam proses, langkah ini akan terdokumentasi secara digital, terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit dan rekam medis elektronik. Kesimpulan, analisa penyebab pending claim yang dilakukan oleh dokter verifikator menjadi pijakan awal dalam menemukan solusi yang tepat untuk penyelesaian pending claim. And consistency is the key. Terima kasih.